Halo, balik lagi bersama kita di channel Sati dan hari ini kita tuh nggak akan review sebuah gadget tuh. Hari ini kita akan bahas info. Jadi ini tuh adalah sesi pertama, episode pertama dari sesi Tech News Sati gitu. Oke, ini dia berita pertamanya. Info pertama datang dari Sony yang merilis Walkman edisi terbatas yaitu NWA 100 TPS yang berbasis OS Android untuk menandai peringatan 40 tahun lahirnya Sony. Sony mendesain device ini dengan gaya klasik. Meskipun begitu, Walkman ini dibekali layar sebesar 3,6 inci yang bisa disentuh. Layar ini bisa menampilkan screen saver seperti pemutar kaset zaman dulu. Meskipun menggunakan Android, device ini tidak dibekali dengan koneksi seluler, hanya dibekali koneksi Bluetooth 2.1 dan Wi-Fi saja. Sony juga menawarkan amplifier digital S-Master untuk menyediakan audio resolusi tinggi. Kabarnya dipatok harga 400 euro atau sekitar 7 juta dengan penyimpanan 16 GB. Gue jadi teringat zaman dulu ya. Waktu itu gue suka mendengarkan musik dengan lagu-lagu yang lawas dan juga memakai Walkman yang jadul. Tanya lawas Pak itu. Apa sih? Kabar kedua datang dari Oppo. Nanti tanggal 17 September 2019, Oppo akan meluncurkan smartphone seri A terbarunya, yaitu A5 2020 dan A9 2020. Oppo kayaknya nggak mau ketinggalan gitu, udah duluan merilis seri A-nya yang versi 2020 ini. Kabarnya akan memakai SoC Qualcomm Snapdragon 665 dengan pabrikasi 11 nanometer, yang jadi penerus SoC Snapdragon 636. Yang baterainya sendiri itu tuh berukuran 5000 mAh. Dan kabarnya A9 ini akan dibekali dengan 4 buah kamera belakang. Oppo kelihatannya sudah berani nih ngeluarin seri mid-end-nya dengan kamera 4 buah. Oppo mengeluarkan seri A9 2020 ini dengan varian RAM 4GB dengan internal 128 dan varian 8GB dengan internal 128. Sementara Oppo A5 2020 sendiri, yang saya tahu perbedaannya hanya kapasitas RAM-nya saja. Untuk spesifikasi yang lain di atas kertas itu sama. Nah, dari tanggal 10 kemarin, Oppo menyediakan blind pre-order. Hingga tanggal 24 September, Oppo memberikan hadiah satu earphone Bluetooth untuk pre-order Oppo A9 di periode ini. Untuk A9 juga diadakan blind pre-order dari tanggal 10 sampai 19 September. Dan kalau nggak salah sih dapat hadiah eksklusif sling bag. Masih tentang peluncuran smartphone terbaru juga yang kali ini dilakukan sama Apple pada seri penerusnya iPhone XS, yaitu iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Yang keduanya tuh sama-sama memiliki triple kamera yang dipasang melingkar. Tiga kamera yang jadi unggulan seri 11 Pro dan Pro Max ini tuh masing-masing memiliki resolusi kamera pertama 12 megapiksel, kamera kedua 18 megapiksel, dan tambahannya itu tuh 12 megapiksel yang lagi-lagi mungkin digunakan untuk tele. Kalau keduanya punya kamera yang sama, jadi apa sih perbedaan Pro sama Pro Max itu? Nah, tenang aja, perbedaannya sendiri itu terdapat pada baterai dan ukuran layarnya saja. Si Pro tuh menyajikan bahwa dia bakal lebih lama 4 jam dari seri XS atau seri sebelumnya. Sedangkan si Pro Max sendiri diklaim bisa 5 jam lebih lama dari 11 Pro. Ukuran layarnya sendiri tuh berbeda satu sama lain, khususnya tuh buat Pro Max. Ukuran layarnya itu tuh kalau nggak salah 6,5 inci ya. Sedangkan yang Pro itu, yang Pro saja, itu tuh cuma 5,8 inci. iPhone sendiri katanya bakal membandrol seri 11 Pro ini dengan harga 14 jutaan, dan sedangkan yang 11 Pro Max itu tuh 15,4 juta. Nah, tapi kita nggak tahu sih what it apa enggak gitu HP ini, karena dengan harga segitu udah HP Sultan ya. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya yang datang tuh dari Google, yaitu Android, yang beberapa lalu juga mengumumkan nama resmi baru dari seri ke-10-nya. Berbeda dari sebelumnya yang biasanya tuh menggunakan nama makanan. Kali ini Google tuh menamai seri ke-10-nya dengan nama Android Q. Jadi codename-nya tuh Q, tapi nggak memakai nama makanan seperti kayak kemarin tuh Android P menjadi Pie gitu. Dan sekarang tuh Q tuh cuma Q aja gitu, Android 10 kita nyebutnya. Alasannya Google tuh tidak menggunakan nama-nama makanan lagi adalah karena Google sendiri tuh menginginkan sebuah penyegaran pada seri kali ini. Selain mengubah nama seri ke-10-nya ini, Google tuh juga melakukan pembaruan terhadap logo dan Android itu sendiri. Kita biasanya tuh melihat bug Droid atau logo Android-nya itu tuh, atau maskotnya Android itu tuh
dengan satu badan utuh. Di logo ini tuh cuma nongol bagian kepalanya saja, jadi kayak ngintip gitu. Warna hijau dari bug droidnya sendiri tuh juga agak sedikit berubah. Font dari kata Androidnya sendiri pun gak luput dari perubahan nih guys. Yang awalnya hurufnya sedikit tebal dan tulisan Androidnya sendiri tuh lebih tipis untuk yang sekarang. Dan jika kita teliti lebih baik lagi, huruf R-nya itu juga berbeda dengan tulisan Android yang dulu ya. Warnanya juga berubah dari hijau menjadi hitam. Alasan perubahan warnanya sendiri tuh karena warna hijau mungkin nggak akan kebaca sama orang-orang yang, mohon maaf ya, yang penderita yang nggak bisa ngelihat warna gitu, alias buta warna. Berbeda dengan logo sebelumnya nih, si bug droid sama tulisan ini tuh juga nggak akan pernah terpisah. Jadi mereka tuh udah kayak mengikat janji suci gitu deh. Anjir, janji suci mereka. Oke, nah mungkin cuma segitu saja ya info yang bisa di-share ke kalian hari ini dan semoga bermanfaat juga gitu. Oke, dan jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat info dari kita ini. And see you in the next video.